Halo, balik lagi di Ucap. Gua lagi ada di Kopi Ai nih, di tempatnya di Jalan Saharjo, di depan Balai Sudirman. Mau ngobrol-ngobrol sama yang punya. Ya, ikutin aja yuk. Halo. Kenalin dulu Mas Din. Halo, Kenalin diri dulu. Ucupers. Apa nih? Apa kawan Ucupers? Ucupers. Halo, nama saya Dinar dari Kopi Ai. Kopi Ai. Sehat Mas Din? Alhamdulillah, Mbak. Sehat, Mbak. Sehat Mas Din ya. Alhamdulillah Thank ya. you nih, Mbak. Udah mampir nih, Mbak. Makasih juga loh Din mau disediain tempat loh. Siap, sama-sama lah. Ngobrol Gimana, apa Mbak? nih? Ini Ngobrol apa nih Mas Din? udah lama ketemu, Mbak ya? Iya lama banget ya. Sibuk. Sibuk. So sibuk aja Mas Din. Nah, tunggu Mas Din nyontek dulu. Gimana? Ini berarti nama ininya Ucupers. Wah ada Apa sih. nggak tahu. Ucupholik. Ucupolik. Ntar kalau udah 1000 subscriber, makanya bantuin subscribe. Mantap. Iya. Nah ini Mas Din. Ya. Kenalin dikit dong. Kopi Ai nih, sejarahnya Kopi Ai. Sejarah Kopi Ai. Kopi Ai itu dari 2018 juga. Awal. Awal 2018 berawal dari gua sama cewek gua nih suka ngopi nih. Oh iya. Ya, suka ngopi. Terus pengen lah punya tempat ngopi sendiri dan juga sebelumnya di rumah ya bikin kopi di rumah gitu loh. Jadi berawal dari alat yang udah ada di kamar. Terus akhirnya suka juga sama barang-barang tua, kendaraan tua. Pas kebetulan main ke bengkel VW, Ini. jodoh ya. Dulunya punya juga, tapi fungsinya beda. Fungsinya dipakai untuk transportasi. Dulu gue sempet di kayak studio manajemen musik gitu lah, Pak. Jadi ini VW Kombi itu dipakai buat transportasi manggung gitu. Oh dulu tuh Sebelum ini. Nah, terus mainlah ke bengkel itu lagi, kebetulan ada. Nah, dia mau pakainya gerobakan, jual depan rumah gitu. Yang di sini. Ya, terus gara-gara nonton film itu tuh, film Chef, kalau pernah nonton lu, Pak. Ada tuh, bagus tuh. Dia jualannya food truck tapi makanan sih, makanan keliling-keliling. Seru juga nih. Dan film Chef itu ditambah ada film filosofi kopi kan. Oh Philcom. Ya makin tuh, wah, dari nonton film Chef, nonton filosofi kopi makin lah tuh kayak, wah seru nih, Mateng deh itu bisa ya. nih. Terus ngeliat juga kan dulu kan banyak tuh di daerah Sarinah, Epicentrum. Dulu Epicentrum itu kan banyak tuh futrak gitu. Iya dulu banyak ya. Ya dulu gue juga kebetulan kerja di daerah situ kan. Pas lagi break itu suka lah ngeliat yang jualan kopi, nanya gitu. Udah deh. Berawal dari situ sih. Berawal dari situ tuh. Itu 2018. Berarti banyak yang inspirasi juga ya dari film-film ya. Banyak. Philcom Tuh. salah satunya nih. Philcom. Kayak jadi matang lah tuh dibuka. Ya. Terus Kopi Ai kenapa namanya Kopi Ai? Iya. Ai itu kan kalau bahasa Jawa tuh aja ya. Ya. Apa? Aja. Ai. Oh Ai aja. Ya, jadi Oh, bahasa kayak Jawa. kayak misalkan sesimpel kayak orang misalkan ngopi yuk di mana? Kopi Ai. Kopi Ai aja gitu. Oh. Nggak ada filosofi macam-macam tuh nggak ada sih. Karena gue bukan anak yang begini sih. Kopi Ai. Oh Ai itu aja bahasa Jawa ya. Ya. Kopi Ai sama dulu tuh sering gue kayak ngobrol sama temen tuh sini Ai. Oh iya. Gitu kan. Sini Jadi aja kayak, lah udah duduk. iya kan bingung kan mau apa nih namanya. Udah Kopi Ai. Ya. Oh gitu. Berarti ada bahasa Jawanya juga ya? Ada. Emang orang Jawa masih? Ada turunan Jawa lah. Oh. Turunan Jawa. Kopi Gitu. Ai. Lagi Pak. Gue udah enak banget ngorokan gue. Jangan rokok.
Pas banget. Oasis. Oh, ini apa anak band Inggris ya? Oh, ya? Oh iya dong. Ini Oasis. Stand By Me. Stand By Me. Nah ini Mas Din, kopi AI kan pakai kombi juga nih. Ya. Ya, kesulitannya apa sih? Kesulitan lu awal buka deh. Awal buka. Awal buka tuh paling sulit tuh apanya gitu, dari prepare-nya, setup di dalam mobilnya. Ini pas pertama kali buka atau pas Pertama kali buka. Oh, pertama kali buka. Pertama kali buka itu yang gue pusing tuh tempat sih. Tempat tuh gue bingung tuh tempatnya di mana tuh. Karena kalau dari film-film yang tadi menginspirasi gue itu kan seolah-olah kan wah gampang nih kayak kan bisa kemana-mana karena awalnya itu gue pengen kayak pindah-pindah Mbak. Sekarang di minggu ini tuh di Tebet, terus minggu depan di mana gitu. Ternyata realitanya tidak semudah itu. Jadi mobil ini udah jadi itu, gue belum punya tempat. Jadi gue keliling nih, kebetulan ya ada ya teman-teman, ini ada event ini nih, mau nggak join? Ikut join situ. Terus sampai jalan beberapa bulan itu ada kawan gue itu di daerah Tebet punya ruko, nawarin dia. Itu nawarinnya siang gitu. Oh siang. Tiba-tiba tuh. Jadi ruko itu ditempatin sama kantor itulah. Jadi kalau malam tuh udah bubaran bisa tuh pakai jualan. Di depannya tuh. Iya. Terus mau nggak nih lo buka? Kalau mau, ntar sore langsung ya buka gitu. Wah itu gue belum ada open menu atau apa gitu-gitu. Tadinya kan cuma yang menu biasa gitu loh. Iya, kertas gitu. Ya udah tuh. Karena gue juga bingung tempatnya di mana kan, karena tempat yang udah gue bilang tadi gue mau pindah-pindah tuh ternyata susah perizinannya kan. Udah gue gasnya tuh hari pertama di Tebet. Akhirnya nyampe setahun lah tuh. Di Tebet belum pernah sih tuh ya. Gue belum gue. Ada gue tuh pertama kali kesini pas di sini udah di Tebet Raya gue. Tebet Raya. Nah di situ gue ngeliatnya tuh, wah boleh nih orang-orang kayak karena kan tempatnya terbatas banget. Tempatnya terbatas banget. Cuma ada 5 atau 6 kursi. Jadi kalau ditanya openingannya gimana, di sana sih lebih simpel sih openingannya. Karena cuma bawa 5 meja sama 10 kursi lah, bangku gitu, bisa taruh di atas gitu kan. Simpel sih. Terus yang kendalanya itu adalah parkiran gitu-gitulah, sama sekitaran kayak tukang parkir. Macam lah ya, nama pinggir jalan kan. Tapi alhamdulillah bisa jalan sampai setahun. Akhirnya pindah tempat, pengen cari yang lebih besar kan. Tempat lebih besar, sempat kegocek tuh sama ormas tuh. Oh iya? Iya. Gede? Lumayan. Wah. Nggak jauh dari Tebet tuh. Pindah cuma 10 hari tuh. 10 hari. Hari ke-10 tiba-tiba ada screenshot CCTV dilarang berjualan di situ gitu. Dilarang berjualan di depan ruko gitu. Padahal aku udah izin tuh sama orang-orang kan. Akhirnya datang lah tuh yang punya ruko, diusir gua. Udah nggak mau tahu nih, harus cabut lah bla 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 bla. Akhirnya gua ngomong baik-baik, akhirnya kasih terakhir malam itulah. Udah. Akhirnya mau cabut. Gua hampir sebulan tuh ya. Sebulan tutup. Sebelum tutup. Nyari tempat dapat lagi. Dapat di sini nih. Sini nih di tahun kedua 2019. Oh setahun berarti, puyeng-puyengnya setahun tuh ya? Iya. Ya di sini juga lah. Di sini awal-awal kan nggak langsung. Iya sih. Masih. Pasti ada aja. Nah, terus buat setup di dalam gimana nih? Setupnya simpel sih, Mbak? Enggak. Apa namanya, cuma pakai ya sederhana lah. Maksudnya nggak yang gua ngedesain sampai yang ada lemari-lemari itu enggak sih. Sesuai dengan kebutuhan gua aja sih. Yang penting bisa buat bikin minumannya nyaman. Lebih simpel sih dalamnya sih. Rapi ya dalamnya. Ya alhamdulillah lah. Trial error juga lah di awal-awal kan. Awal berarti udah pakai lamzok? Belum. Dulu gua, nah itu jadi balik
Gue di awal di rumah tuh di kamar tuh pakainya mau kapot, Mau kapot. Pastinya pas jualan mau kapot. mau kapot. Dulu gue pakai mau kapot pakai kompor listrik. Oh. Kompor listrik, terus grindernya itu grinder rumahan, lu kalau pernah denger Solis tuh, kayak itu, Gue punya tuh. iya kan? Iya. Nah, pakai itu Solis sama mau kapot 2, ya itu awalnya. Habis mau kapot baru rock presso, Oh. habis rock presso baru 6 jok. jok, Oh, berarti pelan-pelan ya naiknya. pelan. Itu dari gue mindahin apa yang ada di kamar gue ke sini gitu. Oh iya. Iya. Gitu. Tapi oke lah. Tuh pelan-pelan proses, nikmatin prosesnya. Betul. Karena katanya kan kalau passion butuh kesabaran. Passion need passion. Anjay. Bahasa Inggrisnya apa tuh? Bisa Sunda tuh, Mbak. Bahasa Sunda. Yo, berarti dari mau kapot, presso, lalu pakai lamjok. Berarti lu, Bellman dulu stimannya tuh. oh iya gue, Bellman. Bellman. Seru juga sih kayak mau kapot tuh, pengen tuh ntar kapan pakai mau kapot lagi kali ya. Gak lah, udahlah. Nah, ini buat aja. yang ininya. Oh iya, bisa. Nah Tuh. kalau ini apa namanya tuh? Kesulitan lu pas, emang kesulitan sih tadi kayak apa? Masalah lu pakai kombi ini ada nggak? Misal lagi jalan gitu dari rumah lu ke sini, pernah ada musibah-musibah? Ada sih Receh. namanya mobil tua ya. Dari yang ban sobek sampai apa namanya setirnya itu nggak bisa digerakin kan, apa komstir itu. Ah, Jadi kan gua rutenya tuh deket sih, Iya. cuma ya kalau udah setirnya nggak bisa dikontrol kan pernah juga tuh. Jadi karet bawahnya tuh udah lepas, Mbak. Jadi lu setirnya lurus doang nih, nggak bisa kiri bisa kanan, di- nggak bisa muter. nah terus gimana Kayak gitu? gitu-gitu. Udah panggil montir, untungnya kan juga deket kan sih Oh, montirnya tapi kan. belum lo jalan tuh masih di rumah. jalan. Oh udah jalan? Jalan tinggal mau muter balik itu hampir nabrak mobil malah tuh. Waduh. Jadi yang harusnya belok sih. Oh, ya lu nggak lurus. bisa, jadi lurus terus nih. Tengah jalan tuh berhenti tuh. Wah itu ya ada lah nama juga. Sempat Mobil bikin tua, macet juga berarti ya. bikin macet. Ya itu suka dukanya deh. Dukanya tuh ya, ada aja pasti Ada ya aja, kalau ada. ngopi ya. Ada yang balik copot di Pondok Indah. Iya si mampir ya si Tom ya. Iya, ya itulah bagian dari ini kan cerita-cerita nantinya. Iya seru sih ya emang ya. Cuma ya tergantung orangnya tuh bisa ngasihin apa enggaknya tuh. Iya. Ya kalau misalkan kita suka sih pasti enjoy sih kayak ngejalaninnya kan. Ya, Ya nggak sih? setuju sih itu mah. Mataku nggak kelihatan. Nah ini Mas Din. Kopi ayah tuh pernah ada di Bali kan? Ada dulu. Oh. Kenapa Jadi itu? Kenapa udah nggak lagi deh? ya apa namanya bisnis kan ya juga kadang nggak sesuai ekspektasi. Jadi itu di tahun 2019 kita buka tuh di Bali. Tepatnya di Bali dulu. Di Canggu. Canggu. Ada Yang Canggu. di sawah-sawah itu ya. Sawah-sawah tuh view-nya. Pakai kombi juga. Oh. Tuh. Terus efek dari pandemi akhirnya ya udah kita belum bisa lanjutin lagi lah. Yang di 2 Bali tahun tuh ya, 2 atau 3 tahun gitu. udah Iya, 3 tahun ya, 2019, 2021 habis tuh. habis. Itu lumayan Fokus di sini lama lah ya, dulu, 2 lumayan tahun. lama. Dan situ kan pangsa pasarnya kan Canggu itu kan ini bule ya. Jadi pas pandemi itu ya Hilang lah ya, hilang bule-bule lah ya. Kayak gitu. Tapi ada niatan buka lagi nggak? Pengen sih kalau ditanya pengen apa enggak ya Pengen pastinya lah. pengen. Di Bali atau di Jakarta? Pengen sih di Bali sih ya. Pengen lagi. Pengen sih di Bali ya, Jakarta. Ya nggak menutup kemungkinan di Jakarta juga. Sedikasih jalan terbaiknya lah. Kombian juga. Pengen Tetap. sih gitu. Nggak pengen kopi ayah, kopi ayah house. Bisa juga sih. Iya. Ya Bisa aja ya. bisa aja. Kopi Ai House. Seru loh. juga tuh seru. Iya. Buka pagi deh. Atau nggak pakai hanger. Tuh hanger tapi kombi kan.
Bisa. Sini nggak banyak komplek. Iya. Di rumah lo nggak boleh berarti ya? Kompleks itu nggak boleh jualan ya? Jual. Rumah lu boleh nggak, Pak? Boleh di gang tapi. Masuk gang malu. Nggak apa-apa. Begitu senggol-senggol Kalau lagi. rezeki di situ, Bener juga Iya. sih. nggak ada yang ini, nggak mungkin. Bener. Oh, berarti ya kayaknya pernah ada di Bali Bali. ya. Jakarta Tuh. lah, buka lagi lah. Ya doain aja, Pak. Pengen. Cuma belum ini aja. Ya, Mas Din, ngomongin soal menu nih. Lo punya menu. Menu, ya. Lo punya nggak nih menu-menu andalan yang Ada. yang adalah yang di tempat lain tuh nggak ada gitu. Di sini ada double tech. Namanya double tech. Apa tuh? Jadi basicnya sih dia double shot espresso, terus ice shaken gitu lah. Jadi awalnya tuh menu ini tuh yang harusnya jadi menu kopi ai pada umumnya gitu. Cuma sebelum gua jualan tuh gua riset dulu kan, gua lempar nih, gua suruh cobain nih ke kantor-kantor gitu. Terus gua tanya, adalah yang bilang wah terlalu strong nih, kalau yang suka kopi wah enak nih gitu. Nah, tapi kan ya gue nggak bisa terlalu idealis ya, harus realistis juga ya. Iyalah. Nah, akhirnya gua rubah lah untuk kopi susunya yang lebih creamy. Nah, ini jadi signature-nya. Jadi tetap jadi menu yang gue suka gitu. Jadi signature-nya di sini. Double tech. Cobain nggak? Boleh tuh double tech tuh. Double tech. Nah, jadi ada dua sih, ada double tech dan single tech. Single tech tuh single shot ya. Oh, double tech boleh tuh double tech. Shaker. Bentar ya. Gini. Sama ini si Piccolo tuh udah. Piccolo. Piccolo sih Piccolo-nya aja lo harus coba sih. Thank you. Hah? Thank you. Enggak, gue emang dari dulu Piccolo Iya, tuh. lu pertama sini Piccolo ya? Iya, gue pernah pakai situ minum Iya, Piccolo. Nah, Piccolo-nya anjing nih Piccolo-nya enak. Udah tuh gue jadi mulai sering kesini. Pertama kali gue nyobain Piccolo soalnya. Oh, ini anjing Piccolo-nya enak sih. Kalau dulu pas gue masih kuliah tuh gue di Kopi Mana Mulu. Oh, gimana? Kopi Mana Mulu tuh udah pasti tuh. Enak tuh ya? Tugas, kerjaan tugas sama anak-anak gitu. Walaupun nggak disuka kopi tetap aja. Enggak, gue kalau nggak di dua mana nggak mau gue. Mantep tuh emang tuh, Mas Haji ya. Iya, kopinya enak banget di mana dulu. Ya gue kadang juga kalau lagi libur juga butuh kopi pas lewat itu. Kopi mana ya? Iya, gimana? Deket dari Tinggal. sini. Ini bang, Mas Din, sekarang gini nih. Menurut Mas Dinar nih, apa sih yang membuat pelanggan tuh tetap datang ke Kopi Ae? Misalnya kayak menunya, vibes-nya, atau yang hal-hal lain. Apa yang bikin pelanggan itu tetap datang? Ya, balik lagi Ya, lah. kalau di F&B sih buat gua produk dan hospitality sih, experience ya, pengalaman dia kesini. Ya kalau untuk produk kan itu kadang enak atau nggak enak tuh kan beda-beda ya. Selera ya. Atau cocok atau enggak gitu kan. Nah, kita di sini tuh kayak gimana caranya bisa ngejalin hubungan jangka panjang sama customer kita nih, medianya kopi gitu, dengan cara kasih experience kayak dia datang ke sini udah kayak rumahnya sendiri gitu. Udah dari yang kita cuma dia datang ke sini buat cari kopi, jadi nextnya ke sini udah kayak datang ke rumah sendiri aja. Dia mau pulang kerja buka laptop, mau akhirnya bisa sampai jalan bareng nantinya kayak gitu kan, experience yang kayak gitu sih. Jadi anggap ini rumah ketiga lah buat mereka ya. Rumah ketiga. Rumah pertama Rumah, kantor atau kampus, dan tiga ya boleh. Gitu. Menurut ada nggak yang orang bilang datang gue suka di sini tuh karena vibes-nya, karena suka ngeliatin Iya, mobil-mobil gitu, ada nggak? Ada aja sih market-market yang kadang pengen langsung dapat udara segar gitu kan, terus sembari merokok juga bebas ya kan, mau ngobrol kenceng-kenceng juga nggak takut sungkan sama sebelah-sebelahnya gitu kan. Ya nggak takut keganggu ya? Ya kayak gitu-gitu lah. Ada juga yang kalau pengen indoor ya udah ada sendiri. Parkiran juga lu gede. Parkiran tuh. Parkiran sih utamanya gampang banget lagi parkir.
pas banget pinggir Ya situ jalan. juga sih mungkin ya salah satu. Iya, parkiran kebanyakan orang sih emang. Iya. Orang kalau misalkan parkirnya susah juga agak Males. ya benar-benar. Kalau tempatnya enak nggak ada parkiran kan nggak Iya. percuma. Dalam dulunya gue juga pinggir jalan kan, jadi orang Iya. lagi macet-macet ngeliat tuh yang apaan nih? Oh, apaan? VW Kombi Kenal nih. tuh sendiri Iya. jadi. Apalagi dengan tenda-tenda ya kan. Ini kalau lagi nggak mendung sih, karena gue juga nggak pakai. Nggak juga pakai sih. kan? Oh. Nah, tadi mendung aja cuaca jadi pakai tenda. Tendanya gede lagi. Tendanya baru semua. Tendanya baru semua tuh. Buat menyambut ini Oh, Cabut-cabut ya, langsung. Tenda ganti tidak. baru lagi ya. Tidak. Bisa. Oh gitu pak. Apa enggak? Udah. Ini deh, apa? Gue pengen tahu deh Mas Din, cara lo bertahan di Coffee Eye itu gimana sih? Kan pernah ngelewatin masa COVID juga kan? Iya. Terus lumayan lama juga kan dari 2018 sampai sekarang. Ya apalagi COVID ya semua lini kena lah tuh ya. Pasti. Ya harus siapin mental sih ya. Jadi ya dari awal buat bisnis tuh udah harus bisa terima konsekuensinya sih. Yang penting kan mental tuh Ya, harus mental. kuat lah. Ya apalagi awal-awal kan belum tentu kayak langsung rame atau apa kayak gitu-gitu. Terus yang penting sih tetap bisa konsisten, komit, disiplin, sama sabar sih. Harus ikhlas juga kejadiannya nggak sih? Iya sih. Tapi enggak, ada strategi lain nggak lo? Strategi lainnya itu tadi gue kayak tetap komit layanin customer ya kan. Terus juga ngelihat apa sih nih lagi berkembang nih, kayak misalkan waktu COVID kemarin, kalau ngomongin titik terendah gue kan pas COVID itu ya. Jadi ya gue kayaknya harus bisa jemput bola nih, kayak bisa nganterin ke rumah-rumah gitu pada zaman Pas itu COVID kan, tuh pas ya. COVID tuh. Strategi kayak gitu sih, harus bisa langsung bikin botolan, Literan ya. Dulu kan kayak rame banget literan tuh Iya, kan. literan. Terus nganterin ke rumahnya, mokap pun juga gua anterin kayak gitu. Terus Oh iya setelah pernah itu- tuh. Satu cup juga lo anterin tuh. Anterin. Jaraknya ada jarak tertentu tuh enggak? Ya ada jarak tertentu sih. Terus kalau di luar COVID itu gimana cara bertahan, ya gimana caranya tetap mempertahankan visi misi tadi sih, yang bikin tetap Kopia ini jadi tempat yang nyaman buat customer itu gitu. Berarti banyak lah strategi yang bisa dijalanin pas COVID itu lah ya. Iya, tempat COVID. Nah, cara nge-treat lu karyawan lu gimana? Cara nge-treat karyawan. Gua tahu nih si ini nih, tapi namanya tuh si Adopt tuh kan. Kan pernah resign, masuk lagi kan. Iya. Ya kalau ngomong SDM ya dibilang susah gampang sih ya. Jadi simpelnya ya gimana kita nge-treat orang tuh kayak gimana kita mau diperlakuin aja sih, simpelnya. Menghargai lah ya. Iya. Sesimpel itu sih kalau gue ya. Karena kan setiap orang juga beda-beda ya. Gue kayak nge-treat si A, si B, si C gitu. Ya kalau kita nggak pengen diperlakukan seperti itu ya jangan berlaku juga ke orang lain. Betul. Kalau soal ini Mas Din, perizinan lu gimana sih kalau yang buat mau misalnya ada orang mau bikin kayak kopi air nih, mereka tuh harus izin-izinnya tuh kemana-mana dulu gitu. Kebetulan kalau di sini ya sama punya tempat ya. Tapi kalau memang mau konsepnya seperti yang nomaden tuh yang gue bilang tadi itu pindah kemana-mana tuh ya bener-bener harus dicari sih ya, siapa nih yang benar-benar punya wewenang di sini gitu. Jangan sampai yang kayak gue tadi bilang itu gue karena kurang detail juga sih buat perjanjiannya gitu. Jadinya nggak ada sebulan gue udah diusir tuh. Jadi sih intinya bener-bener nih dicari tahu nih dan jelas gitu, ini tempat nih bisa dipakai jualan gitu dan nggak ngeganggu sana sini gitu. Kalau gue sih alhamdulillahnya langsung ke kantornya sih minta izin dan boleh, maksudnya orang pertama lah gitu, nggak ada perantara lain, karena kan yang bikin kita jadi ribet tuh kan level perantara ya kan. Kalau izin RT RW gitu
Dinner TW sih juga Oh, penting pastinya itu juga. tadi kan mencakup itu kan, bisa jadi juga udah diwakilin sama si tuan rumahnya sendiri kan, kayak gitu ya. Tetaplah kita apa namanya numpang kan harus Yes. Harus izin lah ya. izin lah. Wah. Kalau itu misalnya di luar yang punya tempat ya misalnya, lu ada pembayaran atau itu iuran gitu, ada nggak sih? Enggak sih, kayak jatah preman gitu maksudnya. Iya, jatah reman atau ada uang sampah, uang kebersihan gitu. Ya kalau kalau uang gitu ada sih, tapi kalau uang yang di luar itu maksudnya itu kan masih wajar lah, kan ada Ya. uang kebersihan, uang listrik itu ya ada lah. Tapi kalau kayak uang jatah preman tuh wah, Oh, udah nggak ada. pernah sih dulu sih. Iya, di tempat dulu ya. Nggak, di sini pernah juga. Oh, sih pernah ada juga. Awal-awal gue buka tuh tiba-tiba dulu kan ini depan kan sebelum gue bukaan parkiran tuh. Parkiran klub sebelah nih. Oh. Ya. Emang dia udah lama? Langsung nggak tahu. Gue sering lihat lu kayak samping deh. Bukan deh. Mirip Pak. Gue Ya. tadi tuh Samo. Iya, jadi gue sebelum gue buka ini di depan ini buat parkiran mereka. Oh. Terus pas gue buka, ya gue ngomong lah sama si yang juru parkir ini, Pak bagi 2 ya Pak gitu. Maksudnya gue nggak mau motong rezekinya dia juga kan, sama-sama enaknya lah gitu. Namanya gue juga cari rezeki juga kan. Terus udah, nggak tahu kenapa nih dia ngelapor lah ke kepalanya mungkin. Pas gue lagi openingan gitu, tiba-tiba ada nyamper nih naik motor, naik. Preman gitu atau Ya, oknum? gua nggak, pokoknya ada 2 bapak nyamperin gua nanya, bos nih ente yang punya nih bos. Iya Pak, kenapa Pak? Itu nih semenjak ente jualan pemasukan ani berkurang nih. Widih. Gitu, kayak gitu. Gua bingung kan. Wah nih, terus gua langsung oh ini kayak masalah parkiran nih. Wah gua usir, gua bagi 2 gitu. Sebenarnya sih kalau gua mau ini ya hak gua juga semuanya kan. Terus akhirnya ya udah Pak, ngobrolnya ke dalam gitu. Terus dia nanya kan, dalam apa nih gitu. Gua ngejak ngobrol, gua undang ke dalam, dia nggak mau. Ya udah, Takut juga kali dia. ya besokannya ada lagi, tiba gua buka kabelnya diputus. Anjir. Ya kayak gitu lah, namanya juga jualan di pinggir jalan kan masih ada ya. Pisang juga. Kabel Iya, putus. kabel diputus. Terus tiba ada yang datang tuh, kabelnya kayak berantakan, ada yang mau dirapin ya. Ya, itulah. Oh. Kebetulan ada kabelnya yang agak keluar dikit sih memang. Mungkin dilihat, wah ini yang jualan nih iseng-iseng gitu. Ya, gitulah. Gitu. Nah, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, gue mau ngopi dulu. Boleh. Piccolo. Piccolo. Dop. Mas Adop. Mas Adop. Oh, Piccolo Mas Adop. Piccolo boleh. Sama apa tadi? Double tag. Sama double tag. Double tag. Baik, Tapi Piccolonya dulu. boleh dulu. Iya. Siap. Double tag ya situ. Iya, langsung bentar ya. Oke. Thank you. Cobain double tag sama Piccolo. Double tag. Tapi Iqbal nggak ganti dari awal ya? Bang. Konsisten berarti. Tapi kalau dari awal buka ada, tapi dari awal lu kesini sampai sekarang enggak. Tuh. Kopi dari Bali. Wah, jauh juga. Kita tahu deh. Tahu. Masa enggak? Kopinya dari Bali, Mas. Sebenarnya jauh juga. Mas D. Ini di luar pertanyaan sih, pertanyaan gue pribadi nih. Boleh. Budget Iya. budget awal sampai sekarang deh nih. Sampai sekarang Ya dari awal lo beli kopinya, terus lo beli yang lain-lain, sampai jadi kayak sekarang tuh kisaran berapa ya Mas? Mas? sampai gua udah beli rock reso gitu-gitu, pelam jok gitu. Ya kalau dengan mesin ya Iya tahu lah bisa gua. 300 kali. Memperkirakan lah. 300 kali. Sekarang udah sampai 300. 300. Cuma kan ya di awal yang besarnya itu sih ada di kombi kan. Ada di kombi, biaya untuk macam-macam administrasi surat-surat gitu. Terus
buat alat-alat di awal itu bener-bener bisa dibilang alat-alat gue itu di bawah 10 juta aja. Buat alat kopinya Awal ya? Di bawah 10 juta. Kombi dulu berapa dulu? Hah? Kombi dulu berapa? Kombi itu dulu dapet 75 deh nggak salah. Tinggi kombi berarti ya? Ya goib lah harganya. Iya. Multifungsi sih dia. Ya dulu aja yang gue bilang buat alat transportasi apa buat Alat studio band itu, studio musik itu aja dulu 25 gue jual. 25 lu jual. 25 tahun 2010 ya, 2011 apa 2011 ya. Lu jual 25 beli lagi 75 ya? Iya, nah itu tapi kan punya ini juga, punya kantor lah. Oh. Itu cuma gue yang ngurusin. Itu. Lu kantor di mana? Ya itu studio musik cuma sempat sih ngantor di retail, terus sebelum di Kopi Ai gue sempat juga di itu Putri Duyung, tau nggak perusahaan kopi yang Putri Duyung gitu. Iya, tahu. Nah, situ. Oh, lama situ ya? Lama. Oh, berarti lu awal Putri Kopi tuh di Awal suka kopi dari situ. di Jadi Putri Duyung itu. Putri Duyung, ya di situ Tahun ibaratnya berapa kayak belajar sih ya. Tahun berapa itu? 2013 ya. 2013 ya? 2013. Lama? 4 tahun, 5 tahun ada? 7 tahun ya. Hah? 7 tahun ya. 7 tahun? Anjir. 7 tahun sih. Ya, itu Lama dia. banget ya? Lumayan lah. Itu sih yang bikin apa jadi awalnya kan gue nggak ngerti kopi dan nggak suka kopi gitu. Di situ kayak ngerasain, wih ini nggak kayak apa ya, udah kayak keluarga gitu. Jadi bikin nyaman. Tadinya ya cuma dulu gue punya ini apa intermezzo apa bisnis kayak jualan baju kemeja gitu. Nah, gue masuk ke situ tuh niatnya biar nambah market itu, jualan yang orang kerja kan pasti butuh celana, butuh Baju meja ya, gitu, butuh style lah ya. Ya, malah nggak jalan tuh. Sempat jadi model ya katanya? Enggak ya? Model apa? Oh, itu Mas Adit ya? Sadit kali. Oh iya, Mas Adit. Yang model endorse tapi. Oh iya itu. Iya. Sampai lu kan apa? Iya, dulu gue sempet magang situ. Oh. Jadi kayak lepas lebaran gitu. Nah, gue jaga tuh. Kalau lu ingat dulu endorse club tuh kan suka di depan tuh yang bazar-bazar. Iya. Nah, gue jaga di situ dulu. Nah, dari situ gue belajar gimana cara produksi kemeja, produksi celana. Nah, tuh gue jual-jualin Oh, tuh. berarti setiap lo kerja lo pelajarin itu ya? Iya. Mantap Kayak gitu. juga. Terus, nah itulah akhirnya bisa masuk ke apa Starbucks itu. Gue niatnya begitu, berjualan. Sempet sih berjalan itu, cuma ya baru pertama kali kerja di F&B kan, kurangnya capek banget ya. 12 jam lagi. Lebih malah aja. Oh iya. Iya bisa ya kalau lagi rame gitu kan, belum lagi iya tempatnya sih. jauh kan. Nggak sempet gue belanja bahan Dulu Starbucks pasar. S. Dulu di mana? Outlet mana itu? Keliling sih, Enggak outlet mana outlet? keliling. Oh, keliling. Sempet di daerah selatan, di daerah Gunung Sahari, terus Cibubur tempat Anjir, jauh-jauh ya? jauh. Awal tuh di Oakwood gue kayak. Iya di Oakwood. Seru sih. Seru lah ya di kopi, seru ya. Seru. Ya situ sih gue kayak jadi bisa ngobrol sama orang asing gitu, jadi belajar yang tadinya gue ya makanya kan, tapi lo keren sih maksudnya gue ya kan bisa ngomong ini karena lo nya bisa mancing gitu. Oh. Mantap tuh. Tapi keren 7 tahun coy. Di Putri Duyung. Gua Dibikin pernah Putri sih. Duyung Ancol ya, Putri Duyung Resort. Putri Duyung yang hijau, yang jualan tumbler mulu. Iya. Keren. Nah, Tapi keren sih lu Mas Din. Gue banyak sih belajar dari situ sih. Ya dari kayak gimana cara kasih servis ke customer, terus ke SDM gitu. Keren sih. Itu Dulu pelajaran. jabatan terakhir apa di Putri Duyung? Barista, supervisor. Oh, supervisor ya. Wih, ini aduk. Double tag. Double tag. Gelasnya bagus lagi. Sini. Nih yang gue bilang Piccolo tuh enak sih. Lo harus cobain. Kenapa Mas Din ya? Silakan, Mbak. Oh, anjir. Lo harus coba sih udah Piccolo. Mencoba nggak? Mencobain ya?
Oding Ntar gua bikin lagi, Pak. mules dia. Nggak, jadi lo harus cobain nih, sumpah enak. Ini apa sih beansnya? Pakai Brazil Bali. Brazil Bali. Brazil. Tapi enak banget. Thank you, Pak. Kenapa lo nggak ada manualan sih? Dulu sempet gua. Iya, nggak ada lagi. Karena satu SDM. keterbatasan tempat. Oh. Awalnya kan di dalam udah kayak gang senggol tuh. Kalau lagi hektik kan harus di depan sini, berapa kali sempat depan sini. Kalau hujan tuh lumayan lah kan, dan SDM juga terbatas dan Oh iya, hujan. ya nantinya mungkin bakal ada lagi sih. Dulu sih awal gue malah niatnya tuh cuma jualan kopi hitam, Mbak. Ya karena kan mungkin kan lo beli grinder Solis itu kan dapat gratis biji kopi sama setahun tuh. Iya. Nah, niatnya gue tuh mau ngejual itu, jualan kopi hitam doang. Cuma ya balik lagi kan, kita nggak boleh terlalu Idealis. harus imbang lah, idealis sama realistis ya. Iya, yang lagi Tapi lah. keren sih yang kalau yang kayak lu gitu kan jualan tuh pengen sih gue slobar itu. Filter party udah nggak jalan. Iya udah lama nggak sih. Kan lu sempet sini ya pas covid Iya, ya? gue sempet di sini. Emang COVID ya? Covid itu. Oh iya deh. Sempet matiin lampunya. Oh iya bener. Iya kan. Oh iya deh. Ya dulu gue masih keliling mulu sih. Iya. Masih Wah, setiap ada babak selalu rame. No, Mane. no babak, no party lah ya. Kayak Rocky Gerung lu ya. Giger. Iya nggak ada giger nggak rame emang. No Rocky, no party. Ya, manualan ada yang lagi lah. Iya, ya, ntar ya. Kawan sih. Palingnya dibuat jadi di rumah dong, jadi buat sendiri kayak gitu. Nah, ini buat di customer juga lah. Ya ntar lah, kan gua pikirin tempatnya biar nyaman juga kan. Tuh. Habis. Ntar gua bikin lagi. Tapi ini supaya enak banget. Ntar aja udah lo. Nungguin makanan nih. Makan masak di sini juga ya. Masak sih. Dapur darurat. Kalau nasi jenggo, Nasi jinggo itu jinggo. nyokap bikin. nyokap. Nasi jenggo apa sih isinya tuh? Isinya tuh ayam suwir bumbu Bali gitu. Terus ada telur dadar dipotong-potong, sambal, buncis, kering tempe, serundeng. Nah kadang nyokap suka diganti tuh buncis atau mie goreng. Oh gitu. Kadang buncis, kadang mie goreng. Kayak gitu. Tapi yang lainnya tetap tuh pasti Ayam ada. tetap pasti ada. Ikan nih? Ayam. Ayam. Wow, Ayam. sama makan ayam sih. Ayam nggak juga ya? Nggak bisa Nah, gue. kalau telur? Telur bisa gue. Oh gitu. Iya. Nggak bisa gue yang ayam daging gitu-gitu nggak bisa. Wih, keren juga ya. Vegetarian jatuhnya lu. Ya? Aneh. Enggak juga sih, susu. Ya. Susu gue minum. Telur masih makan. Iya, iya. Jatuhnya aneh, bukan vegetarian. Penting sehat, Pak. Amin. Ada chicken taco sebenarnya, Pak. Chicken taco Wah. apa nih? Jadi itu makanan Meksiko gitu sih. Taco. Taco. Oh, yang kayak kulit pangsit ya? Enggak, kabar kayak kulit kebab lah, cuma beda. Oh, kulit kebab. Ya karena awalnya gue suka tuh gampang kan bikinnya kan apa namanya isinya cuma daging, terus ada sausnya di atasnya sama daun cilantro. Daun cilantro tuh yang tahu nggak sih lo yang Pemain Juventus. bukan itu Del Piero. Oh, Del Piero. Apa siapa? Pak Cannavaro. Wah, nih Ini dimsum. dari dimsum. Tang. Ini dimsumnya jamur kok. Oh, jamur. Bisa gue. Tapi kalau makan ayam gimana tuh? Gatel gue. Oh enggak. Nggak bisa gue makan ayam. Oh, iya. Ntar ada nih yang tukang makan nih. Namanya Odi. Oh gitu. Oh, gendut. Palanya botak lagi sekarang. Sama dong kayak gua botak kan. Tapi pernah gondrong kan? Enggak pernah gua. Ya, botak aja ganteng loh sih. Apa tadi taco terus apa lagi? Taco. Terus taco kan ada beef, ada chicken tuh yang baru tuh. Sama kalau yang manisnya tuh ada roti panggang sama singkong. Cuma singkong ini lagi berapa minggu ini lagi kosong. Soalnya gua nanam singkong temunya jagung. Singkong temunya jagung.
Gue jadi kebayang. Oh, nanam apa ya jadi duit ya? Nanam ini, nanam kegigihan dan kesabaran. Tuh hasilnya lama sih, tapi pasti. Ya. Gitu. Lu nambah lagi apa lu? Ya, tadi dulu nih kalau misalnya ada double tag. Oh iya. Indomie nggak ada tapi. Oh Indomie ada Indomie. Indomie ada tuh. Indomie. Gua kesini makan Indomie bakal culture Indomie udah. Indomie Kiki Fatmala nih. Apaan tuh? Lihat ntar menunya. Kok Kiki Fatmala? Ya kan zaman dulu kan bintang iklannya dia. Oh iya. Kiki Fatmala, Mary Melina ya. Makanya Kiki Fatmala. Mary Melina. Kiki Fatmala belum dono. Iya, belum dono ya. Kiki Fatmala mah nggak Meriam Belina. Ya Kiki Fatmala mah si manis mata ancol ya. Iya, sama Oji Oji Saputra. Putra. Ngapa jadi ngomongin itu? Nah, tawan umur lu, Pak. Bukan di Ancol, Mas Din. Jembatannya keren tuh. Jembatan itu jembatan. Iya, semanis jembatan air jadinya. Si pemberani itu gue. Tapi keren sih kalau sampai bukan di jembatan Ancol mah. Iya sih. Semanis Boleh, jembatan iya. air jadinya. Manis jembatan. Oh iya, ini dong. Sambil nungguin yang lainnya. Nah, ini roti telur Nah. dulu nih, Pak. Waktu telur gua datang nih. Wah, ini telur dikasih lampu panas jadinya ayam juga nih, Pak. Iya juga. Ini pakai keju juga. Enggak, nih apa saus kayak mayo mustard chili gitu. Oh ya. Oh ya. Boleh makan belum? Boleh makan ya? Hah? Odi lo mau? Udah apaan dimakan Mas Din? Sumpah. Odi nih, apa yang dimakan? Bagus lah. Makanya gendut. Tapi pada kecil. Jangan lupa olahraga, Bang. Harus olahraga tuh, diimbangin tuh. Ya, dia jongkok semenit aja kesemutannya 2 jam. Olahraga. Coba. Roti telur. Nih. Telurnya telur ayam. Telur ayam. Bisa telur sapi. Sapi nggak Ada? bertelur. Oh, enggak ya? Kodok. Telur kodok ada kan? Ada. Bertelur dia. Biasanya buat bisul Nggak tuh. beranak dia. Biasanya buat bisul. Emang iya, Bang? Iya. Setahu gua kodok mah kalau udah gigit nggak bisa copot tuh. Telurnya. Oh, telurnya. Telur kodok buat bisul tuh. Repot pakai garpu. Maksudnya gimana sih buat bisul? Buat ngilangin bisul gitu? Iya. Oh. Malah- Rebus dulu gitu? Enggak, tempelin aja udah. Oh. Nah, masalahnya lu nyari telur kodok di mana nih? Kan yang bertelur pasti di bawah lah. Iya. Kan. Nah, Mas Den, sambil nungguin yang lain nih. Ini Mas Den, kopi ayah tuh nerima panggilan catering gitu nggak sih? Kayak keluar-keluar. Buat kayak kawinan, terus acara ulang tahun, acara instansi gitu sering sih. Oh, sering ya? Besok nih kebetulan ada panggilan Di? di daerah Halim. Halim. Apaan tuh? Ini apa? Angkatan Udara ya ada acara gitu. Yang kemarin itu dari resik TNI itu lagi dari pagi. Oh, udah. Oh itu udah berita lucu pas itu Bang. Gimana tuh? Ini tenda terbang nih kena baling-balingnya helikopter Apache. Mantap. Helikopter sapi gitu. Tapi gimana tuh? Mentalnya ke barisan itu lagi. Iya, pegangin belakang. Yang ini udah ke atas. Bukan. Sampai apa kaki itu. Buat udah ngacongnya ya? Kalau budak. Gimana sih Pak buat apa namanya panggilan-panggilan keluar Bawa obinya bawa. bawa kombinya. Fleksibel sih, bisa pakai kombi. Bisa enggak? Kalau misalkan tempatnya nggak memungkinkan, kita bisa juga pakai kayak dispenser atau botolan. Bisa.
Oke, biasanya gedung nikahan gitu yang mintanya dia pakai ada mesin ini gue mau gitu bisa. Bisa Di serve langsung gitu. wedding kebetulan outdoor kan, jadi pakai kombi masuk Oh iya, di gedung arsip kan outdoor. gue masuk yang di mana? Gedung arsip di Sudirman, Ampang, Kuncit. Jakarta Barat tuh Ali Harmoni Oh, daerah situ tuh. gedung mana ada juga di sini, di Kuncit ada juga. Iya. Itu yang di daerah kota atau dia minta ada kopinya, Kalau gua kayak gitu, infonya langsung ke bisa di Instagram, bisa telepon ada di Google juga ada kopi coffee truck. Di Instagram harusnya udah lengkap sih. ada nomor teleponnya ya. Bisa telepon. Telepon. Instagramnya tuh kopi_id. Instagram pribadi nggak usah. Oh. Tuh kalau mau yang kayak ada yang, aduh, ini banci kalau nggak ada londol nih. Banci sih. Banci takut gue. Ada londol nggak? Tuh buat lo yang mau kayak, nah, tako. Oh gini tako nih. Ya. Odi, tako di, cobain nih tako di, Takut. muter dong. Nah ini kan tukang makan nih. Oh, Ada beef taco di Bang. Wih, mantap. Lama kan tuh. enggak. Nyang. Gua dengerin cerita lo aja. Oke, siap. Kan di sini nih. Iyalah. Yang dibawa pulang, dingin. Bismillah dulu dong. Kertasnya jangan kertasnya. Iya lah. Oh. Ada kertasnya lagi. Guys, makan guys. Bang, ini kita bawa belakang ya? Ya. Lanjut ya? Ya. Jangan lupa bayar ya. Ya. Nah, ini nih dimsum nih. Dimsum Dodi. Waktu di Semampir yang makan dimsum Dodi doang. Iya. Gue dapat taco di dulu. Iya. Nah, ini ada macam-macam. Kalau Mirja makan ini yang kebuli. Udah belum? Dodi, dimsum Dodi. Puter dong Dot, sono Dot. Spesialis hitam dah. Puter sono Dot. Gue kalau mau gini-ginian habis sih Mas Dinter. Iya. Gue nih aja udah. Kalau ini nggak ada yang boleh nih nyobain. Ini enak. Spesialis roti telur. Makanya gede ini. Lembut banget. Aku juga pinter ya. Thank you bang. Itu enak. Bisa kan banyak minum yang gigit pasti kayak Lawan. Lawan itu ya. nih lembut. Kenapa? Ini cobain Tapi lagi. nggak dulu Pak. Ini nyokap. Kok nggak ada? Nyokap? Lagi tarda, habis sisa gitu. Nah Mas Din, tipsnya nih, tips buat orang yang mau mulai usaha kombi atau coffee shop yang lain-lain tuh. Ya harus yakin, terus apa namanya buat mental juga harus nggak malas buat belajar terus, ya kan? Inovasi, Inovasi, optimis harus. ya, optimis, ya, komit, disiplin, ya. Tulus dan ikhlas ya. Tulus dan ikhlas. Tulus, ikhlas, jalan deh. Sama duit ya. Duit yang penting sih. Nggak duit bisa mulai loh. Buat modal. Eh. Iya kalau mobil juga nggak mesti yang gede-gede juga sih. Nah kalau lu nentuin tempat tuh dilihat dari apa sih? Tempat, kalau tempat itu yang pertama tadi perizinan harus jelas. Ya, Yang misal kedua
parkir, Iya. ya kan. Sama ini sih feeling kadang juga sih. Iya, nentuin itu gimana tuh? Wah, kayaknya di sini bagus nih. Ya gua kadang yang jadi pertimbangan tuh satu itu apa namanya perizinannya harus jelas dulu kan. Sama tempatnya di pinggir jalan, parkirannya Gede. gede, jelas sih. Itu sih paling. Sama harus ada intuisi. Ah? Intuisi ya. Intuisi. Bonek itu istri. Karena kan ya lu kalau buka kan juga kadang ada rasa klik tuh ini kayaknya Iya. masuk nih gitu. Tapi kalau tempatnya bagus tapi enggak ini nggak dapat feel-nya kan wajib ya. Iya. Karena gue suka pakai itu sih feeling. Oh. Kopi aja ke depannya bakal ada apa nih, Mas? Kopi aja Buat ke depannya bakal ada apa nih? dia doain aja nanti ada cabang berikutnya untuk kopi aja Event-event event di sini atau di kalau anniversary lancar, mungkin? kalau lancar ada collab sih tapi collabnya sama makanan. Oh, makanan, burger lagi. Anniversary ya ntar dipikirin. Kapan sih nih? Gue nggak tahu itu. Gua nggak tahu lagi. Ya karena bukanya tadi gue bilang kan Iya sih, nggak jelas. nggak ada Nggak pengaruh itu ya. apa gitu. Ya udah nih Mas Din nih. Kayaknya ini terakhir nih Mas Din. Apa ya? Pesan udah, tips udah. Oh ini. Udahlah, bingung. Ya udah guys, kayaknya udah dulu nih ya. Cukup sekian gua yang ngobrol sama Mas Dinar. Terima kasih YouTubers. YouTubers satu. Jangan lupa subscribe. Ngomongnya tuh subscribe atau subscribe sih? Subscribe. 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 Jangan lupa tuh subscribe. Follow juga Instagramnya Ucap-Ucup 2023. Instagramnya Kopi Ae. Instagramnya Mas Dinar apa? Kopi aja underscore. Oh, Kopi Ae _ID. Yaudah ya guys, sampai jumpa di konten berikutnya buat minggu ini, minggu depannya tuh. Jadi bakal ada konten lagi ya. Belum tahu di mana, tungguin aja. Nah, thank you.